Oke, nama gue Yosep, ini film tentang gue. Film ini harus dibuat demi orang-orang tinggi yang sekarang sedang merasa sendiri atau sedang merasa salah lahir. Gue mau kasih tahu bahwa kalian tidak sendirian. Jadi orang tinggi itu susah kalau nggak pede, karena di mana-mana kami diliatin orang, udah kayak atraksi sirkus. Orang-orang sering ngomongin kami, seolah-olah kami nggak dengar, padahal kami dengar banget. Bahkan, orang asing bisa aja ngomentarin badan kita, seorang asing itu, dan ya, segamblang itu. Bahkan, gue pernah diikutin orang asing. Ini nih orangnya. Tuh. Intinya, dia cuma mau kasih tahu kalau dia lega ketemu orang yang lebih gede daripada dia. Dia lega ada orang yang lebih aneh daripada dia. Sebenarnya, gue pengennya ngilang. Nggak kelihatan sama orang-orang. Malu. Kok bisa malu? Ini dia ceritanya. Gue lahir 52,5 cm. Berat gue 3,98 kilo. Nyokap gue sering ngomong gini. Dia anak saya, namanya Yosep. Dia jelek, hitam seperti monster. Ini foto gue yang paling kecil yang bisa gue temuin. Kelihatannya nggak kayak monster ya. Ini gue waktu kelas 6 SD. Gue udah mulai lebih tinggi daripada anak-anak lain. Dan gue sering dipanggil jangkung, tiang listrik, bambu. Males dah. Nah, secara gue jadi lebih tinggi, nyokap gue jadi susah cari baju yang pas buat gue. Sendal susah, sepatu apalagi. Sampai nanti pas gue umur 29 tahun, sendal yang pas itu menurut gue kayak begini. Segalanya susah, susah, susah. Ini salah gue. Gue selalu menyesali kelahiran gue. Sepertinya nyokap gue akan lebih baik kalau gue gak pernah lahir. Gue sayang sama nyokap gue, karena cuman dia ibu yang gue kenal. Meskipun dia sering menghina gue, sering nyakitin gue anggap ya itu adalah hal yang layak gue terima sebagai anak. Nah, ini gue waktu SMP. Waktu itu gue suka banget sama Jessica. Tapi ya, gue kan jolun ya. Udah pakai baju kegedean, celana kegedean, kumel lagi. Tapi Jessica suka sama gue. Dia ngajakin gue pulang bareng naik angkot. Nah, gue cerita deh ke nyokap gue, sekalian minta izin. Enggak boleh, nyusahin aja. Nanti kalau diculik gimana? Sana ke gereja, biar gak nyusahin. Manusia pertama, Adam dan Hawa, oleh karena dosa mereka menurunkan kodrat manusiawi yang terluka, yang mengalami kekurangan keadilan dan kekudusan asal yang diterima dari Tuhan. Kepada semua manusia, keturunan mereka, kekurangan tersebut dinamakan dosa asal. Gue sering nongkrong di gereja, meskipun tempat itu membuat gue semakin yakin bahwa gue gak layak untuk segala hal yang bagus, karena gue sudah berdosa sejak lahir. Dulu gue percaya aja, kalau dari kecil pun gue udah berdosa. Dari kecil aja gue udah bikin susah orang tua gue, apalagi nanti kalau gue udah gede. Gue sering diam di kamar sendirian, dalam gelap, sambil bilang dalam hati, abis itu, gue suka nyayat badan gue pakai pengaris besi. Apalagi setiap kali abis berantem sama nyokap gue. Kalau udah luka, rasanya puas. Abis luka, gue pakein sabun. Terus gue mandi pakai air panas. Rasanya perih banget.
tapi rasanya puas. Gue sering dekat sama cewek-cewek depresi. Rasanya puas ngorbanin diri buat mereka. Meskipun itu hanya membuat mereka semakin marah dan semakin menuntut lebih banyak dari gue. Nyokap gue sering banggain gue di keluarga besar. Di sana, gue udah kayak harapan bangsa. Hidup gue yang kelihatan bagus itu runtuh waktu gue ketemu Ellie. Adik gue yang pertama cerita ke ortu gue kalau gue dekat sama janda anak satu. Gue udah coba jelasin ke mereka kalau gue pengen jadi papanya Miro, anaknya Ellie. Besoknya, om tante gue telepon gue. Terus, penatua gereja gue telepon juga. Nyokap gue sampai bilang begini. Mama malu banget kamu dekat sama si Ellie. Malu sama keluarga. Malu sama orang-orang gereja. Kamu kan anak Tuhan. Kenapa jadi bikin susah orang tua? Bikin malu aja. Rasanya dunia gue runtuh. Gue mulai nyakitin diri gue lagi dan ketahuan sama Ellie. Ternyata kali ini karena gue sangat mengagumi Ellie dan gue sangat benci sekali dengan diri gue. Ellie temenin gue buat nyari baju yang pas buat gue. Sandal yang pas buat gue. Dan gue mulai sayang sama badan gue. Gue makan yang benar. Gue olahraga. Jadi deh, gue yang sekarang. Gue gak boleh lagi benci sama diri gue. Biar anak-anak gue juga gak benci sama diri mereka. Trauma ini harus berakhir.